Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa dalam acara obrolan menyambut festival Semesta Sabe Mandar. Nah, yang spesial pada obrolan hari ini adalah kami menghadirkan seorang penenun dari Pambusuang yang didampingi Bung Urwa. Beliau adalah putra nelayan, orang tuanya juga panete, dan sekaligus sebagai relawan Armada Pustaka Mandar. Nah, kegiatan ini diawali dengan penampilan atau bagaimana kita mendengar suara karyawan Tandayang ketika sedang dioperasikan. Mohon maaf, Bu Urwa, Ibu siapa namanya? Ibu Sarwa. Ibu Sarwa. Ya, Ibu Sarwa. Jadi, alhamdulillah kami menghadirkan Ibu Sarwa. Nah, nanti di bincang kali ini, di obrolan kali ini, kami akan menanyakan perihal teknis menenun dan juga tentang bagaimana Ibu Sarwa belajar menenun dan kondisi atau perkembangan penenunan di Mandar dari masa ke masa. Jadi terima kasih Bu atas kesediaannya untuk mengobrol dengan kami. Jadi apa yang Ibu sampaikan nanti akan menjadi pengetahuan baik bagi saya pribadi, bagi Urwa dan teman-teman yang menyaksikan siaran ini. Jadi sebagai awal Bu, sekarang ini sedang menenun sure apa ini Bu? Sure apa di tetek mamanya? Kopi-kopi. Sure kopi-kopi. Kenapa ini saya sure kopi-kopi, Pong? Sure kopi-kopi. Kenapa disebut sure kopi-kopi? Ujung dasarnya kayak kopi-kopi dilihat. Kopi-kopi dirundu? Ya. Dasarnya kopi-kopi kayak gini ya. Jadi oleh Bang, ya itu deh. Caranya ini kayak mirip dengan kopi. Oh, berbentuk biji kopi ya. itu. Berbentuk biji kopi ya? Kopi diminum? Iya. Iya. Ya. Ini Mas Sangga Pun, siapa yang memberi nama ini bahwa ini namanya surenya sure kopi-kopi? Ini Mas Sangga ya. Alaweta atau kebapesan? Iya, pawon atau panete? Panete sendiri membesang. Mau jadi sure kopi-kopi Bang anu masa horo mah maksudnya sejak dulu diang atau manianna atau maneman baru-baru dia. Jadi masa horo mi dia selama dia ante ya masa horo mi na tete tahu. Masa horo. Terus ya di tete Bang anu napesan tahu atau dipakai atau ita? Iya mamanya di amai anu napisi uang atau alaweta sama papia baru dibawa lau Pak Balu. Oh, alaweta. Alaweta Dewan. Ya satu orang di pesanan. Pirambongi mirip di Yamo kan dia sudah berapa hari dikerja? Ya biasanya 1 minggu. Mau ya mamanya di anu saat Pirambongi mirip. Pirambongi ini di Yamo deh. Iya mamanya di 4 hari. 4 hari deh Bang. Kira-kira sampai persen mau? Berapa persen uruari mamanya nayame apakah masih kayak jarimu atau di ruang apa? Iya deh, alba mamanya di ama ya anu masih kayak jarimu atau di ruang apa yang dapat manu? Kira-kira berapa persen Urwa ini sekarang? Mengapai? Urwa coba sebelah anu berapa persen mirip di Yama lipa Apa nih persen dia di Yama lipa Mari sambare atau sicok pai? Oh, masih kami mani talu parapa ni dekengan na. Talu parapa ya. Mau melo di pucah campuran na. Iya. Coba mari di anu Bang ditapu ting bagian-bagian apa lewat tandanya ngocor di mau iya ri air sangana mau iya ri Sule. Tapui. Tapui, ye.
Ya. Dua di Ya. Pondok. D. Ya, Ya ini sangat naik talutang. talutan. Bisa Ya, dari ya. bikin sendiri Ya, ya. Ya. Ya terus ini sangat naik paksa. pasa. Ya, Ya, ini sangat naik suru. Suru. Suru sangat naik. ya, Suru. Panete. anete. Panete dia. Nah, Dia susu ale. susu ale. Ya. Ya, Dia pas samba. pas tambak. Dia awerang. Aweran. Awerang. Ya, Di palapa. 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 Ya, palapa. Di palumulumu. Palumumu. Terus ya tenderan apa? Ya, tenderan apa palumumu? Nah, pemalu. Tenderan apa palumumu dan do tito taruh daw apa? Tenderan apa palumumu? Oh ya, Oh ya Tuandi, ya Tuandi. nanti. Pakai toy, ya Tuandi. Yari ya. Tora, Torak deh. Tora. Ah, Oh ya di pamalingan. pamalingan. Sabi mo rin lalang eh. Ah, iya. Terus ya repang kena di ronggoy. Iya, iya. Tondorai na palumumu. Tondolona palumumu. Tanya boleh? Iya. Ya, itu kena oh. Itu kena terakhir oh. Nah, olo. Ya. Tanya iya kena terakhir. Iya kena ruang ronggo oh. Olo. Ya, iya. Apa sangana? Pero kena naronggo ruang tondolona palumumu. Dia, Tanya buat tondolona palumumu kena oh. Ya. inaw. Tanya iya kena ronggo ruang kena oh. Dia mo rin di pawangan no. Iya muronggo ruang. Tondolon, iya. Itu. Hindi. Iya lagi nak dironggo bang. Tania, ya, iyo. Apa? Dia, Iya lagi nak dirong, iya. Apa sana? dia seorang na Tuandi, palapa. Oh, palapa. Oh, iya. Terus sira napi tote bang di ano, di tote di rindingo. Apa sangana? Pamalu. 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 Jadi ya nasa bang di anu pasangan ini parewatan dayan deh. Iya. Parewatan dayan iya. Terus Pakai panasi ya? Iyo, mapake panase dito di basta sangana yere sangana pasoloran. pasoloran. Ini yang apa itu pasoloran pun dia? Untuk mapasung panite basindi. Oh, iya apa ya? Anu re, sendiri re, nih, ya. Lapa nilo tanda sana sumisuno. Jore malau itu di mana bang? Anu, matete cilapa ya? Jadi ini adalah proses kegiatan manete, bagaimana pengrajin memfungsikan atau menggerakkan bagian-bagian tadi. Jadi bagi yang sudah terbiasa ya itu seperti otomatis. Tentu berbeda misalnya yang baru belajar yang akan memperhatikan bagian-bagian tersebut, mana yang digerakkan, mana yang gilirannya. Nah, sekarang saya mau bertanya pada Ibu. Umur sahabat tuh mulai manet tadi Bang? Manite, Iya, 14 tahun. 14 tahun. Netor sama Pak Guru pun dia manet guru. Tumawin. Tumawin tahu. Di ngaran dulu kok sore apa di Yama di Olo. Yang pertama di Masahoro mah biasa sore Matar. Iya. Sore Salaka, sore Parara, sore Biru. Iya. Ya datuan di biasa bunga. Iya. Biasa bunga lihat. Di TTO, di Parupai. Terus anu Pak melem itu lepas dia, iya deh mamanya dia mah sakbe uli atau sakbe. India. Sakbe India. Sakbe India namanya dia mah. Karena uli deh Bang. Jarang nih panete anu sakbe uli teh. Masuk sama Tommy anu na. Umur amulan na miguro maneteo. Rumah maanu li. Iyo, ulu naman ni manitia, ya memang dia Pak Mania ditariin dia mui. Ya. Terus iya deh Bang yang mau Kami perpesang sabi asli. iya. Jadi
Mau dari Lotangan po ina dari Yama sabe India atau sabe uli. Maksudnya ina oleh di macuan na pipolian na pendapatan. Mulai dari ke anak, keuntungan dari anak lebih macam keuntungan sabe uli daripada India apa semua sabe uli. Jadi bisa gitu. Iya bang. Keuntungan namun India ya tidak seberapa. Iya. Pasar jalan-jalan yang nari ya poroporan ya India. Iya. Kita seminggu ya peligol lata palo na rua rio anina. Pasar bang mau nari waluan dire di tete mamanya sampai di waluangan. Ya sangat di 20. Tanggal 20 toh terus mau dipasungi Ali Banang. Kira-kira apa lo sisana doi kuat yo. Pasuni ya lebih 50 rio adunau. Ya. Ini 70-an nih lo rekengan lo mau na misoto sumau, na misoto mangapa ai 70-an jadi mama dia 50.000. Untuna to dia mama dia. Ya tadi sumau kan. Misioan. Oh masih semua bos apa nuna Rio? Ambona sumau 15.000. 15.000. Jadi pemirsa, jadi ini seperti yang disampaikan Ibu tadi, hasil dari beliau dan ini rata-rata dialami oleh para penenun itu paling 50 sampai 70.000. Jadi contoh kasus ini sarung itu dijual 120.000. Nah, ketika dikurangi dengan harga benang karena harus membeli benang untuk ditenun, nah itu ya sisanya itu paling 50 sampai 70.000 dan itu di pendapatan selama dikerja kurang lebih 1 minggu. Jadi ini yang sangat apa ya harus kita perhatikan. Makanya kalau ada pemirsa yang mau membeli tenunan ya tidak usah ditawar, malah ya baiknya ditambahlah. Kalau membeli langsung ke penenun, beda kalau beli ke Papalele, karena kalau beli di Papalele kan ya tentu akan keuntungan itu diperoleh didapatkan oleh Papalele. Jadi saya dan teman-teman dan termasuk nanti ini di Semesta Sakbe Mandar akan ada usaha supaya harga jual tenunan yang dibuat oleh para pengrajin itu yang minimal 200.000. Jadi wasare pange kan dende mamanya di Papia, nah Papia pemerintah dinas pariwisata sure jadi sure maninyo nana pakai pegawai, tapi mai pegawai harus ngisi oleh panete dan naliangi 200.000. Ini apa pendapatan bang? Jadi coba anu rumah terjelasi lah. Jadi ini kan ada surat marasa. Nah itu surat marasa akan dibuatkan oleh surat oleh Pak Gubernur bahwa kurang lebih 4.000 pegawai di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat harus menggunakan surat itu, tenunan itu, tapi itu harus dibuat oleh para pengrajin atau para panete di Mandar. Dan syaratnya harga pembelian tenunan itu minimal 200.000. Jadi ini nanti 5 sepo, nanti 200 sih. Ini apa yang pendapatan Puan Dio? Ya cocok meeting. Cocok malolo mi. Malolo repon jadi ya wasar nder obligatori didapat wasar ini 50.000 wasar itu mau nari waluangi. 50.000 jadi dan usaha. Bukan main di lah. Artinya Rio cocok meeting harga ya kan malam itu dihubungi itu para panete bersatu tahu. Iya Bang, Jadi dan itu para panete mau ya langsung anu iya. Ya, dari dan teman ini sure Bang ya basar kan biasa sure lopi-lopi dah pakai pegawai toh. Ya cuma kan nanti yang dasar harga dari pokoknya mau nama awan tahu melo nal 5 sepo tahu. Tapi mau ya reman ini sure pemerintah harus harga dari 200.000. Jadi ini kan 5 sepo. Tapi ya 200.000 langsung lo ke panete. Tanya lo Papalele. Pamu anak-anak lagi Papalele kan paling nalawir panete 100.000. Jadi atau 120 yang melawai Papalele lo si Arlo Pulona toh. Tapi anak Riani pun dan teman ini pemerintah bahwa modern do sure basau
yang surat Makassar, oh harus naliangi 200.000 karena ya wasa itu Pak sabari 50.000 di piala seminggu toh. Iya. Jadi asal dia pandang gol apa tuh jadi. Saya kalau lah. Kan pada kalau mau dan mereka surat dasar surat maju ya malam itu bersatu mau manite tingo. Iya. Mana ya Indoan itu lo surat ditarik ke ngana mak dama oleh mau surat besar mau tarik model apa di betul itu mikir ke ngana mau dan dasar mau besar model Ya kan deh naren deh saat mamanya pegawainya provinsi pokoknya 4.000 lagi 4.000 jadi naren man ini misi ya seluruh panete lo panete dia ya mau papia apa lo tete 40 4.000 lembar kamu di sana itu dia tuh jadi ya mudah-mudahan dia malir bersemangat panete kembali iya terus semua sampai uli tapi dia batu panik karena mengapa mau dia apa di tori ya mama mau kita bicara lambi makam makam toko bang gula laba balu bau apa lebih ele madoros apa maya apa lebih mana terus keuntungan daripada kasih nama nete ya kita dia apa diri tak kampung ya di terus padai kita harus tahu daripada dulu saja tuan itu ya do kami dia mau modal liur nanti ya ondar mau modal liur tapi dia di Ruai nawe ada anak kube oleh pusat tapi ada anak di Ruai iya Parewa Parewa oleh pusat toh dia mau remala di Batam iya mamanya di tete dia mau nama Allah iya dia mau pesan dia tuang baloka jadi pemesannya baloka ngapa nama Allah mau pesan dia tuang baloka pokoknya nggak usah ceritana do kan dia dong jangan baloka ada teritorium membangun tahu parewatan lain do kan dia sekalinya indi di nolai natara pesanan diong masyarakat main jadi warna tu meu tamari ya jadi ya kan ini yang di teman te ada kan dengan itu mau singkat itu mau untung datu ya anu aja kita mau ada pesanan ya si Bomi tahu mau nambah itu man dolo mau nih balu pasar itu di ai pasar nah pakai apa dia tuh apa Baloka lipat deh tapi lipat dulu dari anu sosiala apa kamu muncul Bomi dia pandai man lebak mau corona jadi muncul Bomi reken di Bomi di pasar beo yari di Bomi papesang terus mau dari ya gini ceritana saat beuli sisa apa taruh kira-kira saror yo malah di Poliano mana saat beuli 500.000 baik malah balua mengapa yuk 500.000 toh harga jualnya 500.000 satu lembar iya lipa semua sabe uli tapi siapa malah di sarota dia tania alina to tapi mua anuna modalna ya mamadelo labi 200 ya kan gapain dari apa malah ke prosesnya dia kan India langsung itu pura cingga kamu sabi asli nama cingga petau nama galendro petau masai nama ngapa namu India kan anu beres dia anu pura di gunung memang jadi nanda moro tinggal di Sumau Tapa mi anda tuh udah melo Sumau mua andi 25.000 mesa sau enggak ada pembutu apa rambuan itu enggak ada namanya natarima pas Sumau deh pun daripada panete deh ya kan Cina apa di tanah ya mas sangat lo male beres mo namu India nyaman nih tapi bahasa tuh dicari apa harus ada India pun mas Sumau mas Sumau ada India siapa gajinna setengah allo yari siapa anu na pembayaran na Tambona sampai India 15.000 jadi ini sekedar perbandingan ya itu sebelum benang itu ditenun itu ada proses yang namanya Mas Sumo jadi penyusunan benang lungsi dilakukan di semacam apa ya di antara dua balok kayu atau bambu itu kurang lebih kalau tidak salah 4-6 meter itu bolak-balik. Nah itu namanya Mas Sumau. Nah para penenun kalau tidak mau repot melakukan itu mereka meminta jasa orang lain.
Jadi tadi diinformasikan oleh Ibu bahwa jasa atau gaji satu kali Mas Sumau itu 15.000 dan itu selesai dalam 1 hari. Bisa dibandingkan misalnya apa yang dilakukan pengrajin yang mengerjakan tenunan hampir 1 minggu yang gajinya bersih itu cuma 50.000. Jadi bisa dikatakan sepertinya pendapatan para Pak Sumau bisa lebih tinggi kalau misalnya dia kerja tiap hari dibanding para panete. Mas Sumau pun tidak serepot kalau menenun karena Mas Sumau itu cuma jalan bolak-balik memasukkan ke suru benangnya begitu terus. Jadi memang harus ada keterampilan tapi tidak seperti yang para penenun. Jadi realitas seperti ini harus kita ketahui bersama bahwa ada banyak hal yang bisa jadi itu semacam persoalan meskipun bukan persoalan besar tapi itu dialami oleh para penenun yang berdampak pada pendapatan yang mereka gunakan. Dan tadi Ibu juga sampaikan bahwa karena kegiatan menenun ini tidak seberapa penghasilannya, jadi banyak wanita-wanita Mandar itu ya bisa dikatakan seperti beralih profesi. Ada yang ikut madoros atau pergi panen, jaga toko. Terus kalau di Karama banyak yang menjadi pengrajin tali, terus pergi jual ikan dan lain-lain. Dan Ibu sampaikan ya kami ini menenun karena ya daripada tidak ada dikerja di rumah, ya mending melakukan aktivitas ini. Jadi ini harus kita ingat bahwa kegiatan menenun itu bukan semata kegiatan ekonomi, karena ya kita dengar sendiri tadi bahwa pendapatannya tidak seberapa, ya paling 50.000 dalam 1 minggu. Itu pun kalau rutin dikerjakan. Ya, terus anu ruai dia anak-anak Ibu dia anak tak foto ini. Iya. Next satu manete. Iya. Umur sabar Masih sekolah atau Tapi masih sekolah toi, kuliah toi manete toi. Oh, makuliah ini teh Bang. Ya to mangare lipa. Mangkanan na. No le ngarai, aja tangan tuh aja tangan. Ya tangan ye. Makuliah ini Bang. Gajang 1 sarung, ya tangan. Kuliah di mana? Sulbar. Unsulbar. Fakultas Apa nih? Ekonomi. Ekonomi semester saweng Bang. Manimelo semester 3 pemanimeta. Ini sangana? Mulkia. Mulkia. Jadi ada salah satu mahasiswa Unsulbar dari Pambusuan namanya Mulkia. Langsung digali. Semester 3. Ini mudah-mudahan ini dilihat oleh Pak Rektor Pak Aksan yang kemarin juga baru memberi ucapan untuk menyukseskan semester Sabe Mandar. Dan ini ingin saya sampaikan juga bahwa gedung baru Unsulbar itu ada beberapa motif tenunan Mandar di situ, kalau tidak salah motif Suret Parara. Jadi mudah-mudahan ada apresiasi dari pihak perguruan tinggi untuk pada misalnya ya ada mahasiswanya yang pintar menenun baik dari Pambusuang, Majene ataupun tempat lain, atau kalau dari Mamasa pintar membuat tenunannya, terus Kalumpang yang di Mamuju, ya idealnya ada apresiasi dalam bentuk beasiswa agar para mahasiswa itu bangga bisa menguasai keterampilan para leluhurnya dalam hal ini tenunan Mandar. Ya regena anak tak mulkia pange biasa tidak anu mau mapapia matunggalan do mesa lipa Iya, biasa. Biasa Wan. Terus alawen atau betul anu dia nganu pendapatan nau alilipa Iya, iya motor dia perkosan na selama mulai SMA lambi pakuliah itu kita tuh kasih na piwongan kasih nama kondarman papaya anu to si to. Selama sampai kuliah. Sampai kuliah Bang. SMA ini di Ruah. Layonga. SMA Tinambung, SMA ya saya satu alma mater dengan Mulkia sama Urwa. Itu dia masih sekolah. Bang. Jadi dari pendapatan dari mana teh Mulkia itu mana pakai itu minta anu oto sewa oto apa PT. Teh mangarejat jahit tangan sarung itu dari. Nah walau ini Bang. Bawangan jahit mesin. Iya. Tapi jahit tangan dia. Ya. Nah walau ini biasa di Pak Bang. Ye. Nah walau ini di Pak yang mau kurang mana teh to ne mali.
Ya pasa mi rumah ada pole pesanan kayo na tada iya usia to minta anak. Iya. Rumah anu to. Apalagi ini benar ini selama corona toh. Selama corona ya remedi waktu dari ini koro-koro Dia mau yang. kampus. Iya, kuliah online. Dari media hari ini Pak. Jadi hari lipat hari ini tuh mau pesanan karena jadi waktu hari ini anak di Woyat toh karena kuliah online nih. Siapa parewatan dayan di ting rumah? Dan 5. 5.000 itu, boleh parewatan data apa nih? Sanging Ya anu na lolo se kane-kane lolo, kane-kane iya mo ri pasiga mo tapi apo anu budaya mereka ngana ri anak kane. Kami law mate kane. Uy tumawita lami bomi ita di Terus ya repende parewatan dayang ina reo pak korakiano gapak korayo. Ini kawin ang gampak karai parewatan dayan. Ya. Apakah suruna atau tete? Yuk. Anak yang gampang karai pada dia sayang nih. Ya maksudnya mau dibandingkan itu. Ya, pas sembarangan Iya. Paham na parewatan dayan. Pas ya kan biasa rawat apa basa repo pando Bisa suruh. ada dia masa horo. Iya. Dia palulu apa karena awera yang mau cari kan kayu nasa tari jalan digampar lusa ditapai. Iya. Tapi basa saya suruh gua Suruh ya biasa tuan di rusa tapi anak tapai lambomi di papiai. di pisau angin naik. De bala. Di bala re oden de bala. Pampaan suruh. Iya dia bala gua mapapi atau pisau eta pai. Iya dia bala urau cuma memperbaiki atau membuat juga. Apa? Iya dia bala bang mau dia korai suruh tak. Membuat mapapi atoi, maanu toi. Service toi. Iya. Tapi dote tahu maanu misio service para luan dio daripada mapanto baru ani biasa benang. Oh, makarang nih. Makara-kara biasa benang tapane mua anu di service manyaman Pak. Manu memang nih mulus memang direken di anu nai. Iya. Jadi sekedar informasi nih, informasi penting bagi saya dari Ibu bahwa ternyata di Bala ada juga pembuatan dan servis suruh memperbaiki karena selama ini setahu saya itu yang banyak membuat dan memperbaiki itu di salah satu rumah tangga di Tamajara. Kalau saya antara Tamajara dengan Napo, jadi ada sepasang suami istri di bawah. Gambar murah yang membuat. Nah ternyata ada di Bala juga. Jadi ini suruh ini adalah bagian sensitif di tenunan karena kalau suruh ini bermasalah ya seperti yang disampaikan Ibu tadi itu bisa putus atau kalau udah kurang rapat tenunannya juga menjadi kurang rapat. Terus ya repenge apa membedakan kami di sakbe tete pole sengkang. Anu sakbe apa sana lipa Iro manjama masina onda tu anu sangano ATBMO inar macho hasil nau sabe tete basari anna sabe lipa iro na apa masina apa tiap iya macho hasil dari daripada panete mesin kamu panete mesin rapa ni rio andar rape be andar tu kawang andar tu macho corana sembarat tapak mi. Nama ditenunita ire kengarna ya macu dia toh masih sampai sama. Nah, jadi Ibu tadi menyampaikan bahwa hasil atau kualitas antara tenunan gedongan yang seperti ini yang tradisional dengan yang mesin itu jauh lebih bagus kalau yang gedongan. Makanya biasa mek di pesanan pun dari boleh bugis deh. Iya. Biasa mek di boleh maasar pesanan pokoknya seluruh lo. Anu itu pakai pola memang pesan nih. Jadi selain tenunan ini dibeli atau dipesan sendiri oleh warga Sulawesi Barat itu ternyata banyak juga pesanan yang berasal dari Sulawesi Selatan, dari Bugis maupun dari Makassar. Dan itu hal informasi yang sama juga pernah disampaikan oleh salah satu pedagang sutra dari Sengkang yang sudah bermukim di kalau tidak salah itu sudah masuk Desa Bala, yang dia mengatakan bahwa kalau dia membutuhkan sarung berkualitas bagus, dia pesan di sini di Bala di Pambusuang.
untuk kemudian dia bawa ke Sengkang dan atau ke tempat lain di Makassar. Ini orang sangana Pak dilipat pun di Balau, dia di tanggal lalang. Haji Noma. Tomane, to itu Sengkang pun. Oh iyo, Kami lo sekarang iyo bisa mi balon botol tapi ini. Ye. Ay na itu sangana. Iya mo rin ano banang eh. Oh iya orang yang malu Iya mo rin banang. Ayo nas biasa mak lopi-lopi terus, kalau sana mak lopi-lopi lupa. Jadi biasa mak pesatu dia, anu pandai lipat deh. Ye. Kira tahu gak biasa emisio lipat baru nabawa di Bugis. Iya ya, iya mo titir langganan anu lawo. Ye. Langganan kaya no. Langganan kayang. Itu langganan kaya no. Iya mo tinda dia ngi ba. Iya mo rin mali eh. Ye. Waktu na manu boleh mak mali reke mo dia mani no. Ya. Jadi itu yang sama yang sekali lagi saya sampaikan, apa yang disampaikan Ibu sama dengan informasi yang saya peroleh. Jadi ada pedagang besar yang sudah lama bermukim di Bala yang selain membeli tenunan orang Mandar, dia juga banyak menyiapkan benang. Jadi pengrajin kalau membutuhkan benang, membutuhkan warna ini, apalagi dalam jumlah banyak, itu bisa langsung ke situ. Terus ini juga sebelum kita tutup, Urwa, ini kan tinggal di Pambusuang. Sudah ya hampir 30 tahun umurnya sekarang ya, dan apakah bagaimana pengaruh tradisi menenun kepada generasi muda di Pambusuang ini? Misalnya ya tadi sangat menarik yang disampaikan Ibu, anaknya itu membiayai perkuliahannya dan waktu sekolah juga dari kegiatan menenun. Apakah hal itu masih terjadi sekarang? Maksudnya dialami juga yang lain-lain? Ya, secara pengamatan saya 30 tahun terakhir ini sangat kurang dialami oleh rumah tangga Sarua dan anaknya ini ya. Ya. Mereka kebetulan ini Sarua memang dari turun temurun menjadi seorang penenun dari neneknya, ibunya sampai anaknya sekarang ini. Dan saya melihat keluarga-keluarga lain itu tidak seperti apa yang dialami oleh Ibu Sarua. Ya. Karena kenapa ya? Pengaruh-pengaruh lain. Ya, pengaruh yang lain itu yang saya maksud adalah ya ketika penenun sampai di tangan ibunya atau neneknya, itu anaknya ya lebih dominan kepada misalnya dia pergi Manggulang, dia pergi Madoros, Ya. dia pergi jaga-jaga toko pakaian misalnya di Wono. Karena kebanyakan kalau data saya itu di orang Pambusuan lebih banyak kalau mau jaga toko itu ya larinya ke Wono. Karena banyak orang Pambusuan yang sukses di Wono, Ya. punya banyak toko, misalnya toko penjual Al-Quran, parfum, dan lain sebagainya itu larinya ke Wono. Jadi ya kalau ingin lebih menjaga kesejahteraan rumah tangga itu, ya dia keluar daripada tradisi ini. Padahal tradisi ini yang paling mahal kalau dijaga dan dilestarikan. Ya. Terus ini mau tanya Bu, apakah ibu atau neneknya atau orang tuanya sudah ada yang naik haji? Ya ada nenek-nenek yang sudah anu. Dan ya maksudnya yang keluarga yang manete. Semua nenek sudah naik haji karena manete. Oh dia mendek maka pun gara-gara manete. Apa atau mak balu i? Iya. Kan tak dek lau dulu dia mendek pakai. Jo ane aku perjelasi. Apakah ongkos naik hajinya itu gara-gara menenun saja atau mak balu toi? Lipat. Ya manete. Anda tahu dia reken lain lalu yang mana? Jadi tapi dek malah maka buang. Jadi Urwa ini saya mau perjelas Urwa, apakah dari kegiatan menenun saja dia bisa naik haji? Maler de Makkah gara-gara manete apa sanggak panete ayama selama waktu ya diolok kan ya sama manete itu. Anak sakai Sarua, itu na diolok banyak, dia diolok dak 2 tahun lu kan di kami tahu. Memang sanggak panete na fokusi, malai pakai saya Makkah.
Nanti yang bantuan lain misalnya mau nena Pak Anu bawa atau apa? Masalahnya. Ya paling posasi apa di mana? Posasi mau nena. Jadi ini hal informasi yang menarik juga karena selama ini pengetahuan saya jarang sekali para penenun menghasilkan pendapatan yang besar. Nah ini kalau ada informasi seperti ini luar biasa karena meskipun dari kegiatan menenun saja itu ya bisa tabung lalu digunakan untuk naik haji. Sama juga pernah kita dengar dari menjual jepa ya lama-lama bisa naik haji juga. Ini ingin saya sampaikan karena ada fenomena yang paling kaya dalam distribusi atau proses penenunnya adalah para papalele. Ini saya sampaikan karena nenek saya seorang papalele juga. Pas anak disampaikan dari Bang. Palili Pak Nah, Kerja. Wan ya, Irja. ya bisa itu Pak. Palili Pak tadi Bang. Ya, ya bisa di luar langganan di Olo to. Iya. To mau ini oh. Langganan di Olo, mak ureke mulai kan itu ureke langganan di Olo dia waktu na jalan maasar. Iya. Buat Ya. na layo. Ya. Jadi wasal lo anu Bang panete diolo na wawalo anu re na waluang. Iya. Tatay Nawawa daw ureke di Baluang. Ah. Nawawa to ureke di maasar. Mo asar diolo po tatay nala tahu na pimilerio ay anu ndande laku atau tatay nala ro lipa o. Tapi mua ita di reke mulai dari kan tatay nala dan mau ngapakang ya panete anu memang ni Iya Bang. andalan na memang reke panete di diolo kan ita lambi to te di Iya. jadi dia mau tuh tunai gua bupati anu bupati Puamengga emak memang diwawar emak di Polowali masoti waktu bupati Puamengga emak ya ke dai pokona Ya praktek. dia mau praktek panete diwawa emak waktu nama dimasuk bupati Puamengga. Ini sangana temu beta Bang. Wardah. Wardah. Siapa anak Bang? Wardah re siapa tuh sapol re kita? Itu. Siapa tuh ini? Talu. Lalu saya manete dia Bang kita di luar Terus anak luar tahu mah anu. Mau kita Bang anak tahu ini siapa? Hah? Menang tuh ini. Ya mana tahu ini talu. Tahu lalu. I Mulkia terus nih ada dua Bang. Mulkia ya kan pada lihat tapi apa iya mate itu no minjolo ya. Iya tahu ini tuh dua Bang yang sangi nesa ni manete. Iya. Karena sana. Iya. Apa di Fatur memang nih waktu nak kecu makasih memang nih mitama di omua isuni to mai mitama pitia maratu yang datang bisa menarang. Yang di Fatur anu itu betul mitama ya menarang nih. Basta repot kami lo tuh Pak Guru manete anak tua ini apa ramai macam rolo nate guru pun dio. Dia nggak tahu tua ini melu Pak Guru manete. Ya, Mau nama? di Pak Guru lo manete sudah polos dolo kan mana nama kilo ni keng. Ya. Jadi kami mantap mi ya mau anu obi cora-cora nesa mo. Kamu mati yang mandi dari mua manaro mau maaf kede awera ngapa. Iya. Ramo anda minta menjadi masalah mau corak namo. Iya. Satu minta contoh lai. Ya. Dan contoh rekengan na to. Terus iya terakhir Pak mau manete tahu apa matanggal Mau manete to ngapain? apa tak matanggal? Apa matanggal? Iya. Panabui. Ayo Pak Yeri tujuan. Iya. Ya tapi itu dia kami rasakan Pak mulai to kecu. Kami mau yang kami saat itu. Iya. Itu tanggalan mau tuh mana minggu rasakan itu mau nggak? Termasuk tuh dia olahraga besar ya. Oh termasuk tuh olahraga. Iya. Tahu kayaknya jadi juyan asan dek lawe. Terus anu Bang waktu ada kecuan atau dia itu mondo manete itu tahu? Itu narik kecu dua anak tuh. Diam-diam sambil miando. Wanda lo toya sedeu, wanda lo leteu pituyo batai mo mi lala yo go leteu matto. Wanda lo mama matinde na toyang indiana lo bulan di lette. Jadi mo mi arai di papayo go ya leteu jalo tu taro toyana manete tu tak tahu. Ya ini luar biasa sekali Ibu karena sejak bayi anaknya pertama ya anaknya mendengar suara tek tenunan dan sambil bekerja sambil menenun dia juga bisa menindambukan hanya dengan cara ayunan.
Jadi hal-hal seperti ini yang tidak bisa dilakukan oleh wanita mandar kalau dia kerja sebagai panggulang, sebagai penjaga toko, karena ya jelas dia akan meninggalkan anaknya. Makanya ada beberapa wanita mandar tetap bertahan melakukan menenun karena meskipun dari segi ekonomi tidak tinggi, tidak mendapatkan jumlah yang besar, tapi dia tetap bisa kerja di rumah, tetap bisa masak, tetap bisa jaga rumah, tetap bisa menjaga anak. Itu tentu berbeda kalau kerja di tempat lain. Misalnya ini yang kasus di Lambek, di Karama, pembuat tali, itu pagi-pagi mereka sudah tinggalkan rumah dan kerja sampai sore. Meskipun pendapatannya 1 juta per bulan, itu rata-rata, tapi ya itu tadi mereka tidak fleksibel kalau mereka tinggal di rumah. Jadi hal-hal seperti itu yang banyak terjadi di lapangan. Kenapa banyak wanita mandar yang tetap bertahan sebagai penenun. Dan di Melo di Palambi, Puang, Joro, mungkin ada yang mau disampaikan aspirasi atau semacam unik-uniknya, atau ada usulan ke pemerintah? Umpama tomo dia masih sekolah reken anata ya. Malu tori dia mau uang mau manisa manete apa mairu malu na bantu reken na ma uang Ya, beasiswa. Uang mau manete tori oh. Ya, ya. Misalnya. Saya beasiswa apa macam mana? Ya, ini masukan yang luar biasa. Masukan yang luar biasa dari Ibu, seperti yang saya juga sampaikan sebelumnya, bahwa seandainya ada apresiasi dari misalnya pihak perguruan tinggi, ada mahasiswanya yang pintar menenun, yaitu ada apresiasi khusus. Ya kan ada istilah kalau beasiswa, kalau tidak salah ada bidik misi dan lain-lain. Nah, selain melihat prestasi akademik, melihat juga bagaimana kondisi keluarganya, ya idealnya juga melihat apa yang mereka wariskan, dalam hal ini pengetahuan nenek moyang kita menenun. Nah, itu akan luar biasa dan akan meringankan para beban orang tua untuk membiayai anaknya. Dan itu juga bisa memotivasi anak muda yang lain, mahasiswa yang lain, kalau ada hal seperti itu dia akan praktis, akan mempelajari kembali dari tradisi keluarganya. Yang tadinya seperti yang disampaikan Bung Urwa, sekarang itu sudah banyak yang agak malas belajar menenun karena pendapatannya tidak berapa, mending melakukan hal yang lain. Nah, kalau ada hal seperti tadi yang diusulkan tadi, itu menjadi gebrakan yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Barat, mulai dari perguruan tinggi pertama di Puluwali, Unasman, terus Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan lain-lain, itu mengapresiasi apa yang diusulkan tadi oleh Ibu. Saya kira itu, Bu, ya, yang disampaikan. Jadi terima kasih kepada juga buat Bung Urwa yang memfasilitasi obrolan saya dengan siapa nama lengkapnya, Bu? Nama lengkap tak? Sarwa. Yeah. Sarwa. Sarwa. Di siapa Ibu siapa? Indonan Nai. Amma Usra. Amma Usra. Amma Usra itu sapanya, kalau namanya Sarwa, Bu, ya, Ibu Sarwa. Kira-kira umur tak siapa di Bu? Mau 50. Hampir 50 tahun. Dan tinggal di dusun apa di Pambusuang ini, Ruah? Dusun Pambusuang atau Parape? Pambusuang. Dusun Pambusuang. Tondena ada patuna rek boyang itu. Tondena patuna boyat tak? Pesantren Pambusuang Mai. Oh, berarti Dekat rumah Ustaz Sahid. oh, dekat rumah Ustaz saya, dekat pesantren di Jarekje. Jadi Jarekje, ya. Jarekje. Demikian, Ini sekedar informasi. Ya. Silakan. Informasi tambahan bahwa beliau bersaudara dengan Bahari yang servis mesin. Oh, Pasti lebih banyak yang tahu ini Bahari Ya, dibanding samping- yang lain. Kan di Bahari. Adanya yang samping rumah. Bahari. Oh, servis mesin ini Ruah yang kanare. Mesin air. bukan Bahari Yang servis dinamo re.
Ya, Ya. seperti Dinamo, Messi Ya, United. oh iya. Jadi saya juga karena adiknya ini banyak berkolaborasi dengan sepupu saya di Tinambung yang pembuat dinamo juga. Dia Tinambung Iya. kuang di dan web pisau papa ya dinamo biasa ro si anu. Pada Ya, sana nak. juga ada yang mandiri pasangan naik. Iya, sama. Iya, terima kasih Bu atas apa yang disampaikan ini sangat berharga buat baik saya pribadi dan tentu bagi yang menonton siaran ini. Dan ini informasi yang sangat penting dan menjadi apa ya semacam narasi luar biasa untuk kegiatan semesta Sabe Mandar. Kenapa saya katakan narasi penting? Karena harapannya dengan informasi seperti ini kita lebih mengapresiasi apa yang dihasilkan para penenun. Pertama dari segi harga kita tidak usah menawar, malah harus menambah dan sebanyak mungkin mensosialisasikan menggunakan tenunan Mandar. Ini harus kita catat baik-baik ya tenunan yang dibuat di Mandar karena ada banyak tenunan yang bermotif Mandar tapi itu yang kerja mesin. Jadi harus diutamakan apapun motifnya tapi kalau itu ditenun oleh wanita-wanita di Mandar itu kita utamakan karena itu berdampak pada perputaran ekonomi di daerah kita. Dan ini tentu juga membantu para masyarakat karena ada apresiasi dari pihak lain yang tidak seperti apa ya teman-teman atau pihak luar yang ingin menggunakan tenunan Mandar untuk apa supaya lebih menarik apa yang dikenakan. Saya kira itu. Saya mau maaf kalau ada yang kurang berkenan. Menurut apa mau ada yang agak aneh regenai. Sampaikan kalau ada yang kurang berkenan. Terus terima kasih juga buat Bung Urwa yang mendampingi diskusi ini, memfasilitasi dan juga kami pinjam kamera gawainya untuk melakukan wawancara jarak jauh ini. Terima kasih dan ingin saya kembali ingatkan insya Allah nanti tanggal 9-10 September di Karama di samping lapangan Orong Karama akan diadakan Semesta Sabe Mandar. Jadi di sana akan ada beberapa kegiatan, tapi tidak ini karena masih pandemi ya teman-teman bisa menyaksikan juga lewat secara virtual. Akan ada kegiatan pameran foto, terus pameran alat-alat tenun Mandar, pameran fashion, lalu ada diskusi juga, ada webinar, serta penampilan pentas seni dan yang paling penting juga akan ada peluncuran motif atau surai marasa oleh Gubernur Sulawesi Barat dalam hal ini Ali Balmasdar. Yang harapannya surai marasa ini akan ada tindak lanjutnya. Diharapkan itu digunakan oleh para pegawai negeri dan oleh para pegawai negeri membelinya dari para penenun di Sulawesi Barat di Mandar, mau di Pambusuang, di Karama, di Tamangale, dan seperti yang disampaikan tadi Ibu bahwa ada juga keluarganya yang menenun di Bambaloka. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Urwah dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. I feel loved, I feel wonderful, a wonderful Indonesia.